Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Benzinga Crypto. Ini ada sebuah laporan dari sebuah lembaga keuangan yang ada di Amerika Serikat yang bernama Standard Chartered. Jadi lembaga ini menyatakan bahwa XRP ini akan menyalip dan menggantikan posisi Ethereum pada tahun 2028, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa hari ini itu peringkat pertama di CoinMarketCap ditempati oleh Bitcoin, nomor 2 Ethereum, kemudian nomor 3 USDT, dan nomor 4 XRP, teman-teman. Jadi ada sebuah prediksi yang dilakukan oleh Standard Chartered bahwa XRP ini akan menggeser dominasi dari Ethereum pada tahun 2028, dan kita akan membahas tentang ini, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam laporan media ini bahwa Standard Chartered memprediksi XRP akan menyalip Ethereum dalam hal kapitalisasi pasar pada tahun 2028, dan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas pembayaran lintas batas, teman-teman. Jadi persetujuan ETF leverage XRP oleh bursa saham atau New York Stock Exchange, jadi bursa saham New York, itu turut mendorong harga XRP sampai sempat mengalami kenaikan sebesar 11%. Itu mencerminkan meningkatnya minat investor pada tahun 2025 ini, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat dalam laporan ini bahwa prediksi berani ini disampaikan oleh Geoffrey Kendrick, Kepala Riset Aset Digital di Standard Chartered, yang menyoroti peran XRP yang semakin besar dalam pembayaran lintas negara di tengah dinamika pasar yang terus berubah, teman-teman. Jadi pengumuman ini bertepatan dengan disetujuinya dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF XRP leverage oleh New York Stock Exchange, yang menjadi sinyal meningkatnya ketertarikan dari pasar arus utama terhadap cryptocurrency tersebut, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di sini dalam laporan di media ini bahwa dalam catatan yang dibagikan kepada Benzinga, Kendrick menekankan potensi XRP untuk melampaui Ethereum dalam beberapa tahun ke depan. Jadi dia menyatakan bahwa pada akhir tahun 2028 kami melihat bahwa kapitalisasi pasar XRP itu akan melampaui Ethereum, teman-teman. Jadi ini adalah pendapat dari Kendrick dengan alasan bahwa pergeseran ini didorong oleh utilitas utama XRP sebagai platform untuk pembayaran lintas negara dan lintas mata uang, teman-teman. Kemudian Kendrick ini juga mencatat bahwa segmen pasar aset digital ini mengalami peningkatan volume transaksi yang berkelanjutan. Tren yang diperkirakan oleh Standard Chartered akan terus berlanjut dan memperkuat nilai dari XRP, teman-teman. Kemudian Kendrick ini menganalisa dan dia menempatkan posisi dari XRP ini sejajar dengan Bitcoin dan Avalanche sebagai aset digital dengan performa tertinggi, sementara Ethereum itu dianggap sebagai aset yang relatif kurang performan, teman-teman. Kemudian dalam laporan selanjutnya, paragraf selanjutnya, beliau menyatakan bahwa penggunaan utama XRP ini adalah sebagai platform pembayaran lintas negara dan lintas mata uang. Ini menekankan penerapan praktisnya sebagai pendorong utama proyeksi pertumbuhan XRP. Dan dia menambahkan bahwa ketahanan Bitcoin selama gejolak pasar baru-baru ini, termasuk kekhawatiran tarif global, itu menunjukkan adanya
arah kenaikan yang lebih luas untuk kelas aset kripto, teman-teman. Jadi pada kesimpulannya kalau kita lihat di sini teman-teman, jadi dengan adanya perang dagang yang sedang berlangsung di antara Amerika Serikat melawan beberapa negara, bisa jadi para pemain saham itu kemungkinan akan melarikan sebagian dananya untuk berinvestasi di XRP, teman-teman. Itu menurut pendapat saya pribadi seperti itu. Namun kita akan lihat apa dampak dari perang tarif yang dilakukan oleh Donald Trump hari ini, teman-teman, terhadap market kripto. Kita lihat untuk XRP hari ini juga terkena dampak langsung dari perang dagang yang sedang dilancarkan oleh Amerika Serikat terhadap berbagai negara di dunia. Kita lihat XRP turun sebesar 3,11% dalam 24 jam terakhir. Jadi hari ini kita lihat XRP di perdagangan di angka 1,82 US dollar, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini untuk market kapitalnya hari ini ada di angka 106,24 miliar US dollar, dan untuk volume transaksinya mengalami koreksi sebesar 23% dalam 24 jam terakhir diperdagangkan. Jadi dalam 24 jam terjadi jual beli XRP di angka 7,39 miliar US dollar, teman-teman. Oke teman-teman, dengan adanya informasi ini, sekarang pertanyaannya apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada hari ini? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa benar, bisa salah, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita akan lihat di time frame H4, jadi kita lihat di sini di time frame H4 ini pada tanggal 30 Maret 2025 terjadi dead cross, teman-teman. Artinya trennya dari XRP ini masih merupakan tren penurunan, sehingga bagi teman-teman yang mau melakukan pembelian, saya tidak menyarankan masuk dulu. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian XRP, kita tunggu momen golden cross, teman-teman. Jadi pada saat MA50 memotong MA200 ke atas, atau pada saat terjadi golden cross, itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian XRP. Namun kalau untuk hari ini, saran saya kita tahan diri dulu. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.